Dan MG listeners, Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia atau JAPPDI mengisyaratkan keraguan akan stok daging di tengah Ramadan hingga jelang Ramadan nanti, di mana saat ini harga sapi lokal sedang meroket tinggi sehingga harga daging segar ikut melonjak. Sebelumnya Kementerian Perdagangan mengadakan rapat koordinasi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan juga stabilisasi harga daging selama Ramadan hingga menjelang Lebaran nanti. Di sisi lain, Direktur Utama Berdikari Hari Warga Negara mengatakan bahwa naiknya harga daging sapi di pasaran bukan karena minimnya pasokan, tapi karena harga daging sapi saat ini di pasar global yang sedang melambung tinggi. Dan untuk mengulasnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia, Bapak Asnawi. Selamat pagi, Pak Asnawi. Selamat pagi, Mas Febrian. Salam sehat dan tetap semangat. Salam sehat selalu dan tetap semangat, Pak Asnawi. Ngomong-ngomong soal semangat nih Pak, ini harga daging juga melambung tinggi di pasar. Apakah benar Pak? Penyebabnya adalah karena masih tinggi di pasar global harganya. Baik, kalau saya melihat isu pasar global memang sudah membumi ya di dunia tentang keterkaitan tentang pangan. Namun bukan itu menjadi satu penyebab. Sebenarnya kalau kita berbicara produksi dalam negeri ya. Itu di mana kemudian Pak Asnawi, alasan utama dari faktor sulit untuk dilakukan stabilisasi harga daging sapi ini apa aja sih Pak? Pertama adalah berbicara pasokan, di mana bicara supply demand lah ya. Kenapa sih harga daging saat ini menjadi tinggi ya? Karena faktor adanya demand. Kalau demand itu tinggi, pasokan itu bicara supply-nya rendah atau minim, ya otomatis hukum ekonomi yang terjadi. Saya melihat di posisi kepasokan yang ada saat ini telah mengalami suatu penurunan yang luar biasa, karena impor yang biasanya bisa terpenuhi oleh sapi-sapi impor dari Australia itu oleh teman-teman para pelaku impor itu sampai saat ini realisasinya di bawah target gitu, karena memang kondisinya ya satu sisi bisa beli nggak bisa jual, itu satu. Yang kedua, di mana kalau memang melihat dari potensi pertumbuhan daripada populasi di dalam negeri yang dikatakan ada suatu kenaikan, yaitu dari program sebelumnya ada 13.261 ton, artinya ini perlu dibuktikan kebenarannya gitu, karena kalau produktivitas tahun 2021 itu kan mencapai angka 423.443 ton. Nah sekarang sudah mencapai 435.704 ton. Artinya ada suatu pertumbuhan peningkatan produksi daging dalam negeri dengan pertumbuhan seiring waktu adanya pertumbuhan populasi, yaitu 13.261 ton. Nah, kalau kita melihat seperti ini, sudah selayaknya pemerintah menyiapkan sedini mungkin sebelum terjadinya masuk bulan puasa, artinya di bulan November, Desember sudah menggerakkan mobilisasi terhadap sapi-sapi siap potong yang ada di Indonesia. Nah, kenyataannya kan itu hanya isapan jempol aja. Ternyata pada bulan Maret, ketika itu ada kunjungan kerja dari pemerintah, baik itu dari Kementerian Pertanian, Dirjen PKH, terus adanya Badan Pangan Nasional, terus adanya badan BUMN yaitu PT Berdikari, kami dari pihak pelaku pemotong dan pedagang daging ikut hadir untuk mendampingi. Nah ternyata target daripada 5.000 ekor yang akan dibeli oleh pihak Berdikari hanya terrealisasi angka yang bisa diterima itu hanya 340, kan jomplang sekali, nggak sampai 10%. Artinya nah dari 340 ekor itu yang bisa didata untuk bisa direalisasikan, ternyata secara objektif hanya bisa dapat 773 ekor, kan naik sekali itu. Jadi katakan Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Yogyakarta merupakan lumbung sapi, ketika pemerintah mau membeli atas untuk kepentingan pasokan Jabodetabek oleh pihak BUMN PT Berdikari hanya dapat sebatas itu. Nah sampai saat ini pun juga hanya listrik politik saja, dikatakan akan tetap mobilisasi sapi-sapi di daerah kayak macam dari NTB, Bali dan Kupang. Itu bukan hal yang mudah. Karena apa?
waktu cukup panjang perjalanan, yang kedua terjadi depresi, dan harus ada rekondisi. Ya kalau memang itu langsung dipotong, yang jelas BUMN rugi, memang mau nanggung kerugian. Nggak mungkin kan BUMN mau nanggung kerugian, malah yang cari kan keuntungan, seperti itu. Oke, mobilisasi sapi dari sejumlah daerah penghasil sapi tadi Bapak bilang juga cukup sulit, tapi kita juga masih mengimpor dari Australia dan juga Brasil, Pak. Ini tepat nggak sih, Pak, untuk mengimpor sapi ini untuk kebutuhan pangan nasional, terutama pada saat Lebaran nanti? Kalau asumsi dari pihak Kementerian Pertanian Dirjen PKH itu dikatakan tidak tepat. Karena apa? Andai kata ada impor, ya memang kita belum bisa 100% kebutuhan dipasok dari dalam negeri. Mesti adanya impor. Tapi impor juga kan dibatasi, nggak bisa tidak bisa nggak dibatasi, harus dibatasi. Karena dianggap produksi dalam negeri itu mumpuni untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional seperti mendekati Ramadan dan Idul Fitri. Nah, kalau memang itu masalah importasi baik itu sapi bakalan yang digemukkan 3-4 bulan ke depan dari Australia itu memang ya tadinya jumlah impor itu saya yakin kalau memang normal itu akan terpenuhi kebutuhan pasokan sapi siap potong tersebut. Karena 93% itu Jabodetabek pasokan itu dipenuhi kebutuhannya dari sapi-sapi X dari Australia. Nah, kenyataan saat ini kan terjadi depresi angka yang begitu tinggi. Nah, kalau memang itu bisa dilihat dan itu memang sudah diketahui, sebenarnya suatu peristiwa yang berulang-ulang. Tahun lalu juga seperti ini. Semestinya pemerintah ketika melihat seperti ini nggak boleh terjadi lagi. Nah, terus di sisi lain, apakah impor daging juga dibenarkan? Ya, impor daging dibenarkan, daging beku itu didatangkan dari negara Brazil, terus daging kerbau didatangkan dari negara India. Tujuannya apa? Untuk melakukan subsidi silang gitu, sebagai substitusi ketika kejadian kekosongan daripada sapi siap potong, maka ditopang dengan kebutuhan kekurangan itu daging ekspor dari India dan Brazil, termasuk dari Australia. Nah, saya melihat saat ini yang paling tepat untuk melakukan substitusi dari angka-angka pertumbuhan kenaikan yang begitu tinggi saat ini, ya substitusinya paling tepat hanya daging kerbau. Itu dari negara India, yang mana pemerintah menugaskan 5-6 tahun terakhir ini ada di tiap bulog. Nah, di sisi lain saya melihat juga tugas yang diberikan pemerintah kepada bulog juga tidak bisa mampu untuk melakukan stabilitas harga. Karena apa? Fungsi bulog memang seharusnya sebagai stabilisator. Namun kenyataannya fungsinya berubah hanya sebagai fasilitator. Ya, kalau fasilitator itu orientasinya profit oriented mata. Tidak ada untuk ketahanan pangan dan menekan daripada lajunya pertumbuhan angka dari kenaikan itu dan berdampak pada inflasi tinggi nantinya. Pak, artinya apa yang perlu dilakukan pemerintah, Pak, agar khususnya tadi juga Bapak sebut bahwa Bulog ini bukan menjadi stabilisator lagi, tapi malah justru hanya fasilitator. Itu apa, Pak? Bagaimana caranya agar bisa terus menjadikan harga daging ini seimbang di Indonesia? Pemerintah tuh perlu apa sih, Pak? Ya, sebenarnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah langkah-langkahnya sudah pas berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang diamanahkan. Namun kan dari sisi pelaksana, contoh soal saja gini, kalau memang toh kita memang tidak dibenarkan atau harus dikurangi impor dari negara sahabat, kita mendepankan peternak rakyat, artinya saat itu pun juga kalau memang komitmen dibangun, mesti ada suatu kerjasama yang berkuat. Artinya ketika pemerintah membutuhkan sapi-sapi rakyat itu, peternak rakyat yang ada di daerah, konsekuensinya ketika pemerintah butuh mereka memberikan gitu. Tapi kan kenyataan itu belum dibangun. Ketika pemerintah butuh sapi itu, rakyat bilang kami belum jual, kami tidak jual, kami butuh untuk kebutuhan kurban, kami butuh untuk kontes dan seterusnya. Artinya belum ada komunikasi secara intens yang mengikat para peternak itu. Ketika pemerintah membutuhkan dukungan, artinya masyarakat bersedia sapinya untuk dibeli gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, pemerintah juga telah memberikan regulasi kebijakan yang sangat bagus, menempatkan kebijakan itu kepada pihak BUMN, khususnya adalah Bulog sebagai yang mana dari Sikan Dasawarsa adalah sebagai badan logistik yang berperan untuk stabilisasi harga dan ketahanan pangan.
Namun sekarang ini seiring waktu telah berubah. Jadi orientasinya hanya berorientasi profit oriented. Nah, sebenarnya kalau ditugaskan oleh pemerintah atas kebijakan itu untuk stabilisator ketersediaan pangan. Nah, saat ini ketika kondisi dalam keadaan yang sangat sulit, kekurangan dan seterusnya, tiba-tiba stok opnam yang ada di gudang Bulog itu tidak ada. Nah, terus kenapa tidak ada ya? Karena memang fungsi Bulog bukan stabilisator. Yang sebelumnya sebagai stabilisator, sekarang ini berubah menjadi fasilitator. Sehingga ketika barang masuk di bulan Maret kurang lebih 20.000 ton, itu langsung diambil oleh para mitra-mitra kerjanya, yaitu para distributor yang mereka menjadi mitra daripada pihak Bulog itu sendiri. Nah, ketika itu terjadi pengalihan stok 20.000 ton itu sudah ke tangan pihak swasta, otomatis swasta kan bicara secara 100% adalah profit oriented gitu, seperti itu. Nah, kalau memang Bulog memang tetap melakukan seperti itu, saya pikir suatu kebijakan yang dalam penempatan pelaksanaannya yang salah gitu. Pak, saya juga ini baru mengetahui bahwa ternyata ada juga permasalahan ketika pemerintah membutuhkan sapi, justru ada kalangan masyarakat yang belum siap untuk menjual sapinya, Pak. Memangnya perbandingannya seperti apa dibandingkan dengan masyarakat yang belum siap menjual dan juga peternak sapi yang sudah siap menjual? Sebegitu signifikankah pengaruhnya dari peternak yang belum mau menjual ini? Sangat signifikan. Contoh soalnya begini. Pemerintah mencanangkan 5.000 ekor yang akan dibeli oleh BUMN PT Berdikari ketika kunjungan kerja dari Jakarta ke Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, ketika sampai di sana, kami dapatkan itu kunjungan di Jawa Timur dari 3 titik yang dikunjungi, sentra-sentra ternak sebagai korporasi yang dianggap oleh pemerintah sebagai bisa penyumbang daripada angka itu untuk kekurangan bisa ditutup oleh teman-teman peternak di sana. Ternyata mereka bilang pasar kami bukan Jakarta, pasar kami Kalimantan. Terus kami juga tidak jual karena posisinya sudah ada ikatan dengan para pelaku-pelaku usaha yang memang sudah bermitra dengan kami. Terus terakhir dari 3 kunjungan itu hanya 40 ekor yang bisa terbeli gitu. Ya kan naif sekali. Nah, terus masuk ke posisi perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Hanya dapat berapa? Kekurangannya hanya dapat 300. Nah, jumlah total 340. Artinya kan ini kan suatu hal yang menunjukkan bahwasanya begitu kuatnya peran daripada masyarakat, karena memang yang punya sapi bukan pemerintah, masyarakat. Nah, artinya ketika memang hal ini sudah jelas dan selalu berulang-ulang, mestinya pemerintah melakukan pengikatan kerjasama sebagai kemitraan yang memang dibangun untuk kepentingan produksi dalam negeri. Ketika itu dibutuhkan, pemerintah bisa dengan langsung melakukan negosiasi untuk membeli seperti itu. Nah, kalau itu memang bisa terjadi, saya sangat yakin ketergantungan sapi tiap potong itu tidak 100% untuk di negara-negara eksportir, ada di posisi kita. Sekarang ini kan kita ingin tahu, benar nggak sih produktivitas itu tumbuh sebelumnya 13.261 ton, sedangkan kebutuhan kita nggak begitu besar untuk menutupi kebutuhan Jabodetabek, karena memang tingkat konsumsi tertinggi di Indonesia hanya di 3 provinsi tersebut. Ketika 3 provinsi tersebut tidak terpenuhi, maka pasar goyang dan harga berubah. Artinya memang apa yang dilakukan pemerintah selama ini untuk mengimpor itu merupakan salah satu langkah untuk dapat memenuhi kebutuhan daging di Indonesia. Tapi Pak, kalau kita bicara soal impor, biasanya kan Indonesia ini selalu mengimpor daging dari Australia. Mungkin bisa diberi penjelasan Pak, kenapa sih harus mendatangkan daging dari Australia? Apakah memang karena bobotnya atau faktor lain mungkin? Satu, letak geografis yang begitu berdekatan, tidak terlalu jauh. Yang kedua, telah terjadi ikatan emosional antara B2B, yaitu pelaku usaha dengan pelaku usaha, yang sudah berjalan lebih 3 dasawarsa. Terus yang ketiga, nampaknya dari sistem transaksional itu sudah menjadi suatu sistem pembayaran yang sudah disepakati. Itulah yang menjadi poin-poin penting yang menyebabkan sangat sulit teman-teman pelaku importer itu jika untuk bergerak mengambil langkah-langkah melihat potensi ada di negara-negara lain. Karena saat seperti itu, kalau kita membuka keran impor dari negara-negara lain seperti
Kalau Brazil sudah hanya daging ya. Kalau sapi di sana kan negaranya belum bebas 100% dari PMK. Nah sekarang kita lihat potensi yang sudah dibangun, isu kerjasama antar negara yaitu Meksiko dengan Indonesia. Saat itu sudah dibangun sejak 2016. Namun sampai saat ini belum terjadi realisasi. Kan timbul pertanyaan, apakah ini memang faktor kendalanya ada faktor G2G-nya atau memang B2B-nya? Kalau mungkin dari sisi G2G-nya yang pernah saya dengar itu nggak ada masalah. Artinya hubungan kerjasama berbilateral perdagangan itu memang harus dilakukan. Persoalannya mungkin yang terjadi ada B2B-nya seperti itu. Ya, Oke. jadi artinya itu yang menjadi kendala. Baik, Pak, mana yang lebih baik ya antara harus mengutamakan dan mengupayakan agar bisa memenuhi kebutuhan daging nasional dari dalam nasional sendiri atau menjalin kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk mempertahankan impor yang dilakukan? Mana Pak yang harus lebih dipertahankan dan juga dikembangkan oleh pemerintah? Sebenarnya Indonesia secara utuh belum mampu bersuasembada pangan, khususnya daging merah ya. Baik. Karena produktivitas kita, kalau menurut catatan, ini menurut catatan ya secara objektivitas barangnya benar atau tidaknya, Allah alam, saya nggak tahu persis. Catatan itu, produktivitas kita baru mencapai tertinggi 61,8%. Nah ketika kita butuh sapi 5.000 aja kan nggak tercapai, kan timbul tanda tanya apakah nilai produktivitas ini angkanya benar apa tidak. Itu satu. Yang kedua, apakah kita mengutamakan, pemerintah tetap mengutamakan adalah sapi-sapi rakyat. Tapi persoalannya kan yang punya sapi itu adalah rakyat. Ketika pemerintah butuh atas sapi-sapi tersebut, bergaining posisi itu pemerintah sangat lemah. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, bicara konsumsi, ketersediaan untuk saat ini adalah 2,56 kg per kapita kali jumlah penduduk 270.425.000 jiwa, mau nggak mau suka nggak suka kekurangan tersebut 40% harus melakukan impor. Nah, sedangkan impor sendiri sekarang sudah menjadi isu global tentang masalah pangan, sehingga berdampak terjadi pada sisi harga yang begitu tinggi. Baik, apa yang perlu dilakukan pemerintah agar bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih sadar mungkin terkait dengan bisnis sapi ini sehingga kebutuhan pangan ini setidaknya bisa lebih dipenuhi di dalam negeri dan juga meminimalisir impor yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau saya melihat itu harus ada satu komitmen program yang benar-benar tidak terkontaminasi oleh kepentingan. Sesaat. Nah, ini kan program-program yang dibuat oleh pemerintah begitu bagus, tapi banyaknya kepentingan-kepentingan sesaat. Itu yang menjadi sebab persoalan program itu tidak tercapai. Baik. Nah, kalau menurut hemat saya, yang kedua, kalau ini memang tetap menjadi kita mengutamakan peternak rakyat, artinya dibangunlah satu sistem emosional yang saling mengikat antara masyarakat sebagai rakyat peternak di pedesaan, mereka dengan pemerintah daerah yang pada satu saat itu ketika pemerintah membutuhkan, mereka berbicara pasar ya diserahkan kepada pemerintah dengan tergantung perkembangan harga. Nah, seperti itu. Dan di sisi lain, database yang disampaikan masing-masing tingkat provinsi, kabupaten kota dan seterusnya terkait populasi pertumbuhan itu benar-benar objektif gitu. Bukan satu angka-angka yang bersifat masih tanda kutip seperti itu. Baik. Pak, satu lagi Pak, kepentingan sesaat, siapa Pak yang punya kepentingan di sini? Ya, yang jelas sih itu bukan menjadi suatu hal yang tabu. Mungkin masyarakat dengan kata tanda kutip tadi ya sudah paham. Artinya konsekuensinya adalah ya lebih banyak program itu apa lebih banyak kepentingannya. Kalau memang lebih banyak program kerja itu ya artinya pertumbuhan populasi dan produktivitas secara realitas, data secara objektif itu jelas tidak akan diragukan seperti itu. Baik, tentunya kepentingan-kepentingan itu semoga saja ini bisa tersingkirkan dan kita harus mengedepankan agar kebutuhan sapi daging di Indonesia bisa terpenuhi dari dalam negeri sendiri. Terima kasih Pak Asnawi sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network.